Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di Ais Channel. Di video kali ini saya mau melanjutkan cerita pengalaman kehamilan saya yang trimester kedua sampai melahirkan. Yang mana kemarin trimester pertamanya udah saya ceritakan di video sebelumnya. Silahkan lihat aja nanti videonya ya. Yang dimaksud trimester kedua itu adalah di bulan keempat sampai bulan keenam. Kalau bulan ketujuh sampai melahirkan itu dikatakan trimester ketiga. Nah, jadi kalau trimester pertamanya dari 0 sampai 3 bulan itu dia dalam masa kehamilan itu ada 3 trimester. Itu yang dikatakan trimester 1, 2, dan 3. Pada trimester kedua ini, pada umumnya sebagian ibu hamil itu sudah bisa menyesuaikan kondisinya seperti semula. Sudah bisa makan, sudah mulai bisa beraktivitas lagi seperti biasa. Tapi ada juga ibu hamil itu yang sampai bulan keempat itu masih mengalami morning sickness, masih mual, masih muntah. Bahkan ada juga yang sampai melahirkan sama aja seperti dari awal kehamilan. Kalau saya kemarin pada usia kandungan yang ke-4 bulan itu udah mulai bisa makan, udah yang gak mual lagi. Biasanya kalau saya nyuapin makan anak saya yang pertama, nah sisa dari dia lah yang biasanya saya makan. Nggak bisa juga ditambah banyak, biasanya langsung kenyang, langsung ngap perutnya. Nggak kuat juga makan banyak-banyak, paling juga sedikit. Nah, alhasil berat badan saya cuma naik 5 kilo aja. Awal hamil itu saya berat badannya 56 kilo. Kemudian pada masa morning sickness saya turun 2 kilo. Dan setelah itu saya cuma bisa naik sampai 5 kilo. Sampai melahirkan itu berat badan saya cuma 59 kilo. Jadi pada saat lahiran anak saya beratnya 2,8 kilo. Dan yang nambah ke berat badan saya sendiri cuma 2,2 kilo saja. Lumayan luar biasa ya kan. Untuk menghadapi persalinan kedua ini saya tidak terlalu tegang, santai aja, tidak seperti persalinan yang pertama karena udah pengalaman ya. Jadi saya cuman perlu mempersiapkan kembali hal-hal yang diperlukan untuk lahiran. Seperti perlengkapan bayi, perlengkapan ibu melahirkan, tapi yang tidak terlalu tegang, lumayan nyantai. Persalinan kedua ini saya sebenarnya mau nyoba persalinan normal. Lahiran yang kedua ini saya tetap melahirkan secara sesar. Awalnya sih saya nyoba untuk melahirkan secara normal karena itu juga masih memungkinkan jarak waktu antara lahiran yang pertama dengan lahiran yang kedua itu 4 tahun. Dan kata dokter selama syaratnya masih memungkinkan saya masih bisa normal. Cuman pada akhirnya kemarin ada hal yang tidak memungkinkan dan saya kembali melahirkan secara sesar untuk yang kedua kalinya. Sebenarnya kata dokter persyaratan untuk melahirkan secara normal kembali setelah pernah melahirkan secara sesar itu yang pertama jarak kehamilan harus 2,5 tahun minimal. Kemudian kondisi ibu hamil juga fit, terus tidak ada kelainan pada kandungan, serta pada saat bukaan mau lahiran itu nanti bukaannya secara teratur. Buka pertama, kedua, ketiga itu step by step, tahap bertahap. Tidak yang setelah buka 1-2 kemudian 4 jam 5 jam tidak ada bukaan, itu tidak bisa. Nah, selama masih memenuhi syarat sebenarnya masih bisa melahirkan secara normal. Cuman saya ada kelainan kemarin pada kehamilan, jadi dokter menyarankan saya untuk sesar kembali. Dan pada akhirnya saya 2 kali persalinan sesar. Sebenarnya saya berharap sekali bisa melahirkan secara normal karena kalau persalinan sesar itu terbatas ya. Katanya cuma bisa sampai 3-4 kali melahirkan maksimal tuh. Kebanyakan cuma 3 kali, maksimal 4 kali. Kalau 4 kali itu udah rawan katanya untuk melahirkan lagi. Kan kalau saya maunya kalau bisa punya anak yang banyak anak banyak rezeki kata orang.
Nah, apa saja yang saya siapkan menjelang persalinan? Yang pertama itu adalah mental, kuatkan mental ya. Jangan terlalu stres, jangan terlalu panik, jangan terlalu takut menghadapi persalinan. Santai aja, relax aja, tapi tetap berusaha dan berdoa semaksimal mungkin. Jangan takut duluan karena dibilang orang melahirkan itu bertaruh nyawa. Nah, kita sudah takut duluan, itu jangan lakukan sama sekali. Tetap santai, yang penting kita selalu siap dan siaga. Itu yang paling penting. Apalagi untuk yang baru pertama kali melahirkan, santai aja, relax aja, banyaklah olahraga, banyak latihan, banyak makan makanan yang bergizi. Pikirkan apapun yang terjadi itu adalah yang terbaik. Tugas saya adalah berdoa dan berusaha semaksimal mungkin menjaga kehamilan ini agar lahir lancar, normal, serta sehat-sehat ibu dan bayi. Mungkin ada yang bertanya barangkali ya, kenapa pada saat hamil saya tidak banyak naik berat badan seperti orang-orang yang lain. Kebanyakan orang itu bisa naik sampai 15 kilo, 16 kilo berat badan waktu hamil. Nah, memang saya tidak bisa banyak makan waktu hamil itu ya. Makan sedikit udah kenyang, dan selera makan pun juga nggak terlalu nafsu gitu, dan saya juga nggak ada ngidamnya, tidak, malah banyak yang saya mau itu inginnya tiduran, santai-santai, terus kaki saya yang suka pegel. Nah, tapi ada tips dari saya. Terkadang kaki yang suka pegel, kaki yang bengkak, yang perlu dilakukan adalah jangan terlalu banyak makan garam, jangan banyak makan asin-asinan ya. Dan kemudian bahwa tiap pagi itu jalan agak sebentar, pagi-pagi bangun tidur. Kemudian jangan terlalu banyak duduk, jangan terlalu banyak berdiri. Maksudnya seperti ini, kalau 15 menit sudah duduk, kemudian berdiri, sekitar 15 menit juga duduk lagi. Jangan duduk terus dan jangan berdiri terus, itu bisa bikin kaki, pinggang, badan pun, punggung pun juga bisa sakit. Yang penting bergeraknya tuh teratur, sebentar duduk, sebentar berdiri. Dan jangan yang terlalu dimanjain ya, bawa aja, bekerja seperti biasa, relax aja, santai aja. Tapi yang penting hati-hati. Nah, untuk teman-teman yang mau apa aja yang perlu dipersiapkan perlengkapan bayi untuk melahirkan, silahkan lihat di video saya yang ini ya. Di sana ada apa-apa aja yang perlu disiapkan dan seberapa banyak. Nah, silahkan tonton videonya di sana. Selanjutnya tips dari saya yang perlu diperhatikan sebelum melahirkan, yaitu selain mempersiapkan perlengkapan bayi dan ibu melahirkan, kemudian barang-barang hal seperti itu harus disiapkan sebulan, 2 bulan, atau 3 bulan sebelum melahirkan ya. Dan selanjutnya yang perlu dipersiapkan itu pada saat melahirkan nanti tentukan di rumah sakit mana ya teman-teman mau melahirkan. Kalau bisa sih jangan terlalu jauh dari rumah ya. Jadi kalau pada saat tiba-tiba sakit perut mendesak, bisa langsung ke tempat bersalinnya. Dan terus kemudian transportasinya, kalau seandainya tiba-tiba sakit perutnya mau melahirkan itu di tengah malam, nah mau berangkatnya pakai apa? Untung kalau punya mobil sendiri di rumah sih nggak masalah ya. Kalau nggak punya, mau berangkat pakai apa, itu juga harus dipersiapkan jauh-jauh hari. Nanti kalau saya melahirkan pada saat tengah malam mau pagi hari, jadi saya sudah punya kendaraan, mau berangkat pakai apa dan di rumah sakit mana. Nah, itu dulu, sekian dulu videonya dari saya, sekian dulu berbagi cerita, berbagi pengalamannya dari saya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat bagi teman-teman semua, bagi ibu hamil di luar sana yang perlu referensi, yang perlu sharing dari orang lain, dan semoga bermanfaat, semoga menginspirasi. Sekian dulu dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa di like dan subscribe ya. Terima kasih sudah menonton video dari saya. Mungkin lain kali saya sambung lagi dengan cerita pengalaman bagaimana merawat bayi yang baru lahir, sampai memberi makan MPASI untuk bayi 6 bulan. Lain kali saya
berbagi yang lain. Terima kasih.